Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau minggu ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya banyak pertolongan Tuhan, banyak jawaban-jawaban doa kita sudah terima. Amin. Puji Tuhan, biar kita tetap selalu antusias, tetap bersemangat. Jemaat yang beribadah di rumah juga saya percaya berkat Tuhan tidak kurang untuk sidang jemaat. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Kita percayakan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat hari-hari yang telah kami lewati Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau minggu ini ada dalam keadaan yang sangat baik, kami boleh bersama-sama beribadah, baik yang beribadah di rumah, baik yang beribadah di gereja Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu Engkau punya rencana yang luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan pakai dan urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Terima kasih Bapa. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi sepanjang ibadah pada minggu ini. Tuhan mengenal kami segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami yang berbeban berat, kami boleh terima kekuatan, kemenangan yang daripada-Mu. Kalau mungkin ada di antara kami mengalami kelemahan secara tubuh, kami terima berkat-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak izinkan kuasa ini bekerja. Kami undang Roh-Mu yang kudus beracara sepanjang ibadah pada minggu ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat. Mari kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tempat selanjutnya saya percayakan kepada pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Oh ya puji Tuhan. Saya percaya saat ini kita semua dipenuhi dengan sukacita, semangat baru, kekuatan baru yang daripada Allah. Yang boleh kita tunjukkan saat ini lewat puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan kita itu lewat puji-pujian kita saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Hanya padamu hatiku
setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Selalu Dia menyertai kita di situasi apapun, di musim apapun. Allah selalu beserta dengan kita. Kita sangat bangga punya Yesus yang kita sembah itu. Yang selalu memelihara kita. Yang selalu menjagai kita. Yang seumur hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Kita angkat pujian ini. Musim akan berlalu, tapi kasih setia Tuhan abadi selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Katakan musim akan
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang menolong aku. Penyerahan kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita. Amin. Ya benar Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Ia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku. Waktu dan tempat kami serahkan pada hamba-Nya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu juga yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Engkau lihat Tuhan, sidang jemaat-Mu yang boleh datang beribadah dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Kami percaya lawatan Allah, urapan Allah sudah turun atas setiap pribadi kami. Sehingga Tuhan kami boleh dipuaskan, dikenyangkan Tuhan oleh Roh-Mu yang sungguh luar biasa yang menaungi setiap pribadi kami. Terima pujian dan penyembahan syukur yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang Kau akan berbicara bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Urapi dia tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di balik salib-Mu. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang keluar bukan dari mulutnya. Tapi itu semata berasal daripada Allah. Semuanya kami boleh Engkau lawat Tuhan. Dari mulai depan, tengah hingga belakang. Sehingga kami boleh merasakan dan menikmati Tuhan. Perjumpaan dengan Engkau secara pribadi sekalipun kami bersama-sama beribadah di tempat ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Silakan duduk semuanya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita sudah memasuki di bulan yang kelima di tahun 2022. Penyertaan Allah yang sungguh nyata itu sungguh kita rasakan dan sungguh kita nikmati di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat kesempatan ini tema firman Tuhan masih tentang kebangkitannya menjadikan hidup berpengharapan. Kebangkitannya menjadikan hidup berpengharapan. Kalau saya ajak Bapak Ibu untuk kembali ke perjanjian lama, kita boleh mengingat kembali bagaimana awal penciptaan, di mana Allah sangat mengasihi manusia. Sehingga Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Buktinya apa? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia diberikan akal budi untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ciptaan yang lainnya tidak seperti itu. Manusia berkuasa atas ciptaan Allah yang lainnya.
Kekuasaan itu ada pada tangan manusia. Tuhan memberikan itu kepada manusia sebagai ciptaannya yang termulia. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Kita berdoa setiap hari, kita baca firman Tuhan setiap hari, kita bersekutu setiap hari. Selain dari ibadah setiap minggu yang kita lakukan di tempat ini. Kemudian manusia juga dapat melayani Allah. Sedangkan yang lain ciptaannya itu tidak dapat melayani Allah. Bapak, Ibu dan saya kita dipakai oleh Allah untuk melayaninya. Sesuai dengan talenta dan kemampuan kita masing-masing. Lalu Allah memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya manusia selamat. Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya selamat. Bukan saja di dalam dunia ini, tetapi ketika kita masuk kepada kehidupan yang kedua. Kehidupan kekekalan. Kita bersama-sama dengan Allah, Yesus Kristus di surga. Lalu Allah tidak mau ada seorang pun yang binasa. Ini bukti kasih Allah yang sungguh luar biasa dinyatakan bagi kita. Dia tidak memperhitungkan ciptaan yang lainnya, yang dia perhitungkan adalah manusia. Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah memberikan anaknya untuk menyelamatkan Bapak, Ibu dan saya dan semua manusia yang ada. Dengan cara bagaimana Allah menyelamatkan manusia itu? Yang pertama, Allah memakai Bunda Maria. Allah memakai Ibu Maria menitipkan bayi Roh Kudus, bayinya Yesus Kristus. Benih Roh Kudus diberikan ke rahimnya Maria. Sehingga Maria melahirkan satu pribadi yang sungguh luar biasa. Sekalipun dia belum menikah. Tetapi Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus Kristus. Anak ini bukan hasil dari hubungan antara suami dan istri, tetapi ini benih Roh Kudus yang dititipkan oleh Allah. Karena Maria ini adalah seorang yang kudus, tidak bercacat celah, dan Yesus lahir dari Bunda Maria. Lalu yang kedua, ya, dengan cara Yesus disiksa, menderita dan mati di bukit Golgota. Yesus lahir ke dalam dunia. Tidak berhenti sampai di situ. Yesus disiksa, dihina, didera, menderita bahkan sampai mati. Untuk siapa Bapak Ibu? Bukan untuk pohon-pohon, bukan untuk hewan-hewan, bukan untuk yang lainnya. Tapi untuk Bapak, Ibu dan saya. Ciptanya yang paling berharga. Dia mau disiksa, menderita dan mati di bukit Golgota. Kemudian tidak sampai di situ, dia bangkit dari kematiannya itu. Ini yang merupakan satu kemenangan buat Bapak, Ibu dan saya. Membuat hidup Bapak, Ibu dan saya menjadi berarti, mempunyai pengharapan, mempunyai keyakinan. Dalam segala kehidupan kita, kita boleh punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak hanya sampai bangkit saja. Yesus kembali pulang kampung. Naik ke surga untuk menyediakan tempat, mempersiapkan tempat. Ketika Bapak, Ibu dan saya datang nanti pulang kampung ke surga. Kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bersukacita, bersukaria, menikmati perjumpaan yang indah yang sungguh luar biasa. Ketika kita dijemput kedua kalinya nanti Yesus datang ke dunia ini. Membawa kita yang percaya kepadanya. Sepaket ini yang Tuhan Yesus kasih kepada kita merupakan bukti kasihnya yang sungguh luar biasa. Di mana manusia diciptakan tidak dibiarkan begitu saja. Ya sudah, saya sudah menciptakan manusia, terserah mau apa deh. Tidak seperti itu, dipikirkannya, kemudian diberikannya yang terbaik buat manusia. Sama seperti Bapak, Ibu dan saya. Ketika Bapak, Ibu memiliki anak, apakah anak itu dibiarkan begitu saja? Tidak ya. Atau kita punya prinsip, punya anak banyak lah. Nantilah anak itu hidup. Yang penting lahir aja, lahir. Tapi bagaimana mendidiknya, itu terserah nanti, gimana nanti saja. Pasti tidak seperti itu kan? Lebih lagi Allah kita di dalam Yesus Kristus ketika dia menciptakan kita tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi dipelihara, ya, diperhatikan semua kebutuhan kita. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi di kekalahan nanti juga
dia memperhitungkan dan sudah dilakukan oleh Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Nah, nats firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 17. Kita akan buka bersama-sama kembali ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 17 dan kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini yang terus menguatkan iman kita supaya kita boleh berpengharapan, supaya kita boleh percaya akan kebangkitan Yesus Kristus itu. Kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah dosa. Oleh karena dosa, Allah memberikan dirinya bagi kita. Bukan karena masalah kemiskinan, bukan karena masalah penyakit, bukan karena masalah yang lain-lain dalam kehidupan kita, tapi karena masalah dosa ini Allah rela datang ke dalam dunia melalui pribadi Yesus Kristus. Ayat ini sangat jelas untuk dapat dipahami, betul ya? Di sini tidak ada kata atau kalimat yang susah untuk dipahami dari ayat 17 ini. Sangat gampang untuk dipahami, yaitu apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada gunanya. Betul? Kalau Yesus hanya mati saja dan tidak bangkit dari antara orang mati itu tidak ada gunanya hidup kita. Sia-sia semuanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya sia-sia. Ya? Kita percaya padanya pun sia-sia. Ngapain percaya kepada pribadi itu, pribadi Yesus? Karena dia tidak bangkit. Dia tidak mati atau dia mati tapi dia tidak bangkit. Dan kita tidak percaya akan hal itu sia-sia semuanya. Kemudian sia-sia kita melayani dia. Ngapain datang ke gereja beribadah kalau Yesus tidak bangkit? Ngapain kita memberikan persembahan, persepuluhan? Ya, seperti dulu ada tentang pembangunan gereja, ada janji iman sekian puluh juta. Saya terkaget-kaget melihat Bapak Ibu menyampaikan janji iman itu. Ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, 50 juta, luar biasa. Itu Bapak Ibu lakukan karena apa? Karena Yesus bangkit dari kematiannya. Dia bangkit dan memberikan pengharapan buat kita. Saya percaya kalau Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu gak akan berani memberikan uang sebanyak itu. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak akan mau memberikan uang untuk membangun rumah ibadah kita dengan sejumlah bilangan yang begitu besar nilainya. Betul? Tapi karena Bapak Ibu percaya dengan kuasa kebangkitan itu, kebangkitan Yesus Kristus, sehingga Bapak Ibu mempunyai janji iman, kita semua mempunyai janji di hadapan Tuhan. Kemudian kita hidup di dalam dunia ini tidak ada gunanya. Untuk apa Tuhan saya hidup? Tapi pada akhirnya saya akan binasa. Saya tidak ada bedanya dengan manusia yang lain. Dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Toh pada akhirnya saya akan masuk kepada kematian yang kekal. Untuk apa? Sia-sia semuanya. Ya. Saya lakukan ini, saya lakukan itu. Toh enggak ada artinya. Karena engkau tidak bangkit dari kematian itu. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita yang hebat dan berkuasa itu, dia bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut, sehingga kebangkitan Yesus Kristus itu menjadikan hidup kita berpengharapan. Amin. Amin. Kebangkitan Yesus Kristus yang sungguh ajaib dan luar biasa, yang tidak ada sama seperti pribadi Yesus itu, menjadikan hidup Bapak, Ibu dan saya berpengharapan. Menjadikan hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Menjadikan hidup kita ada gunanya di hadapan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan tidak sia-sia. Pengorbanan kita yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Semuanya itu diperhitungkan oleh Allah Bapa kita di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang paling menderita hidupnya adalah mereka yang masih hidup tetapi tidak ada harapan.
Mereka yang hidup tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Hidup sekedar hidup. Menjalani hidup ya menjalani hidup begitu saja. Mengalirlah. Saya kalau mendengar kata itu mengalir aja. Kayak gimana gitu ya. Mengalir aja dalam hidup ini mau bagaimana. Tidak seperti itu. Ya, kita hidup, roh Tuhan Yesus juga, rohnya Allah juga harus hidup di dalam diri kita. Jangan kita hidup tapi rohnya mati. Tidak bisa melakukan apa-apa. Itu tidak ada artinya. Orang yang paling menderita adalah orang yang hidup tetapi tidak punya pengharapan. Semuanya ini yang ada di dalam dunia ini semuanya dihadapi dengan ya gimana Tuhan? Begini Tuhan, aduh gimana nanti ya, aduh bagaimana ini, aduh bagaimana tentang anak saya, bagaimana tentang ini, bagaimana tentang masa depan, bagaimana tentang ini. Semuanya dengan kata tanya. Kata tanya itu mengandung unsur yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau yang berlarut-larut, aduh ketakutannya luar biasa, itu tidak baik, itu berdosa. Khawatir boleh, ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Karena itu bukan berasal dari Tuhan, itu berasal dari si iblis yang mau melemahkan iman Bapak Ibu dan saya. Ketika kita khawatir, membuat kita untuk lebih sungguh-sungguh. Saya takut nanti anak saya tidak bisa seperti ini, saya takut nanti begini. Tapi ketika kita punya pengharapan dalam Tuhan Yesus, kita menyikapi ketakutan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara berusaha dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, kita gantungkan harapan kita hanya kepada Yesus Kristus saja. Siapapun kita, apakah engkau seorang pelajar, apakah engkau seorang pemuda, orang tua. Manusia tidak lepas dari masalah. Tapi ketika Bapak, Ibu, dan saya menyadari kita punya pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan, itu semua bisa kita hadapi. Amin. Itu semua bisa kita lalui. Walaupun kadang dengan meneteskan air mata. Walaupun kadang dengan menangis. Tapi kita menangis bukan kepada manusia. Menangis di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia akan memberikan kelegaan. Air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Ya, itu yang Tuhan nyatakan bagi kita. Harapannya tidak ada dan bisa saja karena kenapa harapan orang itu tidak bisa hilang atau tidak ada? Karena masalah-masalah yang dihadapi tak kunjung ada jalan keluarnya. Ngapain saya harus berpengharapan? Dia tahu kalau kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan. Tahu, pernah dengar kalimat ini ya? Tetapi tidak diimani, tidak dihidupi. Dia tahu kebangkitan Yesus berkuasa. Dia memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan, mengangkat segala masalahku, mengangkat segala pergumulanku. Tetapi tidak dihidupi, tidak diyakini. Hanya sekedar pengetahuan belaka, tapi tidak diimani. Pengetahuan kalau tidak dipraktekkan tidak ada artinya. Pengetahuan yang sudah kita dapatkan tentang firman Tuhan ini kita yakini terus dilakukan. Yang ada nantinya apa? Yaitu ngapain saya berharap kepada Tuhan, yang ada menyalahkan Tuhan. Datoh hidup saya begini aja tuh. Saya sudah berdoa, saya sudah memberikan ini itu ya di gereja, saya sudah berpuasa, saya sudah beribadah, tuh gini-gini aja tuh nggak ada perubahan. Nggak ada bedanya dengan orang di luar Tuhan. Ngapain saya berpengharapan kepada Tuhan? Nah, kalau udah seperti ini, hati-hati. Ya, cepat-cepat kita berbalik datang kepada Tuhan. Sebelum jauh kita jatuh. Sebelum jatuhnya lebih berat lagi. Sebelum kita jatuh di hadapan Tuhan yang lebih berat lagi. Ya. Mengapa tidak ada jalan keluar? Kita rasakan. Karena orang yang berpengharapan atau menaruh harapannya kepada pribadi yang salah. Dia tahu hanya Yesus yang bisa memberikan jalan keluar. Tetapi karena tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, dia beralih kepada pribadi yang lain.
Kepada pribadi yang mana contohnya? Kepada manusia. Ya dukun lah, ya paranormal lah, atau orang pintar, atau orang-orang kaya yang punya jabatan. Nah Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi kita bisa mendapatkan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Kita sudah masuk pada titik yang paling bawah keberadaan kehidupan kerohanian kita. Karena kita tidak berpengharapan kepada yang memberikan sumber segala sesuatu bagi kita. Tapi kita berpengharapan kepada manusia. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus masih menaruh harapan kepada yang disebutkan di atas tadi, kepada manusia? Apakah dukun, orang pintar atau paranormal, atau orang-orang kaya yang kita kenal, apakah saudara ataukah siapa? Apakah kita masih seperti itu? Ini yang bisa menjawab hanya Bapak, Ibu, dan saya secara pribadi. Tidak ada orang lain yang bisa menjawab. Apakah kita masih sampai sekarang seperti itu? Mengandalkan manusia. Karena kita tahu dia saudara kita tahu dia semarga dengan kita tahu dia ini itu segala macam. Menggantungkan harapan kepada dia, apakah kita seperti itu? Ini yang bisa menjawab adalah Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi yang kita ketahui ketika kita berpengharapan kepada manusia atau mengandalkan manusia, itu dikatakan terkutuk. Kita buka Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan menjauh hatinya daripada Tuhan itu dikatakan terkutuk. Mau dikutuk oleh Tuhan Bapak Ibu? Tidak mau. Ya, sungguh tidak. Dan kita pun sebagai orang tua, kalau misalnya kita terhadap anak atau terhadap siapa, jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Seperti itu ya. Kata-kata berkat. Tidak kata-kata kutuk, tidak kata-kata yang mencela atau yang lain sebagainya kepada orang yang kita suka berteman, bersosialisasi, di arisan atau di mana tempat pun. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah firman Tuhan mengatakan terkutuk orang yang seperti itu. Yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Kalau sudah terkutuk itu tidak ada bantuan lagi terhadap mereka. Ya. Nah kadang kita berpikir kenapa gak ada jalan keluar Tuhan? Kita evaluasi diri sendiri. Benar nggak saya mengandalkan Tuhan? Benar nggak saya berpengharapan kepada Tuhan? Atau kepada siapa? Evaluasi diri sendiri. Kalau kita tahu masalah itu tidak ada jalan keluarnya, tidak ada penyelesaian sampai saat ini, kita boleh evaluasi diri kita sendiri. Ya, pengharapan kita hanya pada Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut atau kematian yang kekal. Yeremia 17 ayat 7 di bawahnya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengandalkan Tuhan, tidak ada seolah-olah tidak ada yang bisa kita pakai untuk kita mengharapkan Tuhan. Tidak ada kemungkinan tuh, gimana saya berpengharapan kepada Tuhan? Saya kan gak bisa lihat Tuhan. Kalau saya bisa lihat dengan mata jasmani, saya bisa ngomong, Tuhan pasti tolong saya. Tapi ini gimana? Tuhan gak kelihatan. Gimana saya mau berharapan kepada Tuhan yang tidak terlihat? Itu makanya kita ada iman. Firman Tuhan yang kita sudah yakini, yang sudah kita baca kita yakini. Ya, apapun yang kita boleh hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar. Karena Dia menjadi pengharapan buat kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ini sangat tegas sekali dikatakan dalam kitab Yeremia. Tidak menyimpang kepada hal yang lain. Tidak menyimpang kepada pribadi yang lain. Hanya kepada Allah Yesus Kristus itulah kita mempunyai pengharapan. Pengharapan pada Yesus Kristus dapat membangkitkan semangat dan kekuatan. Amin. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, ada sukacita. Ada pengharapan, ada semangat yang baru. Setiap pagi ketika kita bangun, kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tahu janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti tidak pernah bohong. Memberikan semangat buat kita, memberikan power buat kita. Apapun yang dilakukan. Bukan karena kita gak ada masalah.
Tidak ada manusia yang hidup tidak ada masalah ya. Semua manusia hidup ada masalah. Tapi karena kita berpengharapan kepada pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati, kita mempunyai pengharapan di dalam Dia karena Dia telah mengalahkan maut dan telah mengalahkan kutuk atau apapun juga bentuknya. Semangat dan kekuatan yang baru setiap hari. Seperti burung Raja Wali yang dia menang dalam tantangan badai angin topan yang dihadapi. Dia tetap bisa tinggi, ya terbang dengan kapak sayapnya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan minta untuk kita bisa seperti itu. Amin. Berpengharapanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun secara manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati, akan dijadikan berhasil dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan semuanya, saya ajak bangkit berdiri. Kita boleh mengaminkan firman Tuhan ini, bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus selalu percaya kepadanya. Saat kita tidak melihat apapun yang bisa memberikan jalan keluar atas masalah pergumulan, ingat, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi Bapak dan Ibu, kepada saya juga, pada kita semuanya yang hidup dalam Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi karena kami punya Yesus Kristus yang luar biasa, memberikan pengharapan kepada kami. Ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Ku percaya, lambaikan tangan-Mu. Ku percaya, hati kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Kebangkitan-Mu membuat kami berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya dan beriman kepadamu Tuhan. Selalu ku kaum prianya saja katakan, hatiku percaya. Yes. Haleluya. Di dalam Tuhan Engkau boleh nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya janji-Mu. Amin Tuhan. Mari kami punya katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Haleluya.
hadapan Engkau Tuhan. Sekalipun tidak ada dasarnya untuk membuat kami Tuhan percaya kepada Engkau, tapi kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu menjadikan hidup kami berpengharapan di dalam Tuhan. Membuat kami percaya kepada Engkau, Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang berkuasa, yang tidak ada dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tilik setiap pribadi kami saat ini Tuhan. Kami yang letih, lesu, berbeban berat, kalau ada masalah yang kami hadapi, kami merasa sepertinya tidak ada jalan keluar atas masalah pergumulan yang kami hadapi. Tapi firman-Mu mengatakan Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu itu sungguh ajaib dan luar biasa. Memberikan semangat, memberikan power, kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh menjalani hidup ini Tuhan, dengan kemenangan di dalam Engkau. Mari Tuhan, ini bukan sekedar pengetahuan belaka yang kami ketahui begitu saja. Tapi kami boleh ajari Tuhan, untuk kami boleh mengimani, menghidupinya, meyakininya dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Sehingga hidup kami tidak mengecewakan Engkau. Hidup kami tidak menyalahkan Tuhan. Hidup kami tidak melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Saat ini Engkau lihat setiap pribadi kami. Kalau ada di antara kami yang hampir putus pengharapan, Engkau bangkitkan Tuhan. Bangkitkan. Bangkitkan kembali Tuhan Yesus, roh yang ada di dalam-Mu, dalam setiap pribadi kami Tuhan. Sehingga kami boleh memandang hanya kepada Yesus Kristus saja yang telah bangkit dari kematian, memberikan kemenangan bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan pengharapan bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak perlu gentar lagi, kami tidak perlu khawatir lagi yang berlebihan dan ketakutan Tuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat, punya Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan luar biasa. Meteraikan firman-Mu yang jauh daripada sempurna ini Tuhan. Sehingga firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, termulialah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk pada semberkati. Puji Tuhan, sidang jemaat. Kita sudah diberkati. Ya, luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, mungkin sidang jemaat ada di antara kita dalam hati mungkin bertanya-tanya selama 2 atau 3 minggu ada gadis cantik di tempat ini, siapakah dia, mau nanya nggak enak. Nah hari ini saya mau kasih tahu ya. Tapi nggak langsung dari saya mau panggil Evangelis Johnson. Mau dijemput dulu? Iya, puji Tuhan. Ya. Nah kita akan mendengar ada apa gerangan dan sebagainya. Ya, Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi, boleh kami buka masker dulu, siapa tahu ada yang belum kenal. Jadi biar kenal ya. Jadi puji Tuhan, sepanjang perjalanan hidup telah ditemukanlah hujan hati. Jadi tulang yang telah rusuk yang hilang telah ditemukan. Jadi saya bertemu dengan Anita Lawrence Sihombing. Ya, nanti Bapak Ibu boleh bercerita dan puji Tuhan kami akan berencana untuk membentuk rumah tangga yang baru. Kami
atas nama keluarga Simanjuntak dan keluarga besar Sihombing mengundang Bapak Ibu untuk hadir menyaksikan dan turut mendoakan acara pemberkatan nikah kami pada tanggal 4 Juni di hari Sabtu di aula utama di atas. Jadi kami mengundang semua Bapak Ibu untuk hadir menyaksikan dan turut mendoakan pernikahan kami, dan kami meminta dukungan doanya supaya segala persiapan dan apapun yang boleh kami siapkan sampai hari nanti Tuhan boleh tolong dan kita boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara ibadah kudus yang boleh kami laksanakan. Itu mungkin yang boleh kami sampaikan. Sekali lagi saya Johnson Simanjuntak dan Anita Loren Sihombing mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Jadi Johnson sudah sold out ya. Mungkin ada Bapak Ibu, aduh nyesel ya. Saya mau angkat mantu dan sebagainya, masih banyak, jangan takut. Berdoa aja ya, Tuhan sudah siapkan calon-calon istri, calon-calon suami untuk anak-anak kita, amin. Puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita masuk dalam pokok-pokok doa, luar biasa sidang jemaat. Tuhan sudah menjawab doa-doa dengan sungguh luar biasa dan ada pokok-pokok doa yang nanti kita akan doakan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita dengan iman mau mendoakan. Salah satunya jawaban doa Tuhan sudah memberikan teman hidup untuk Johnson ya. Kita berdoa untuk permohonan doa untuk keluarga, pekerjaan, studi, kesehatan, pemulihan bangsa, investasi, saham berkembang, ujian masuk perguruan tinggi tanggal 29 Mei, masuk perguruan tinggi negeri, tugas akhir kuliah, pernikahan, ada juga pokok doa yang sakit ya. Mungkin ada sakit sakit kaligata dan sebagainya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa yang sudah disampaikan. Berdoa untuk keluarga. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau tempatkan kami dalam satu keluarga, kami tahu Tuhan ini rencana Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita sorga di tengah-tengah keluarga kami. Namun seringkali iblis coba untuk merusak, mengganggu. Dengan sehati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati keluarga anak-anak-Mu, diberkati keluarga jemaat Shalom. Oh Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih apa yang menjadi keperluan, kebutuhan keluarga. Tuhan menjadi jawaban biar Engkau ditinggikan di tengah-tengah keluarga kami. Dengan sehati kami berdoa juga untuk pekerjaan. Engkau pemilik dunia kerja Bapa. Oh Tuhan Yesus, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Walaupun dalam masa-masa yang sulit, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat untuk jemaat-Mu yang sedang menantikan pekerjaan. Oh terima kasih, biarlah kami boleh menjadi saluran berkat-Mu di tempat kami ditempatkan di pekerjaan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk studi. Kami berdoa juga Tuhan untuk ujian masuk perguruan tinggi. Oh Tuhan Yesus, tahu apa yang menjadi kerinduan dari anak-anak kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, bukakan berkat-Mu Tuhan. Berikan Tuhan hikmat akal budi untuk mereka yang sedang menghadapi ujian-ujian, ulangan-ulangan akhir. Beri kesehatan, beri hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih untuk anak-anak kami yang akan melanjutkan. Tuhan juga berikan satu tempat yang terbaik untuk anak-anak kami bisa melanjutkan sekolahnya, studinya, baik di universitas negeri juga Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada yang mau masuk TNI, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tempatkan sesuai dengan kerinduan-Mu Bapa. Kami berdoa juga untuk kesehatan dari sidang jemaat-Mu Tuhan. Ada yang sedang sakit kaligata, ada yang
sakit lambung Tuhan, tidak tahu penyakitnya tapi seringkali diganggu dengan penyakit ini. Bapa dalam surga, Engkau dokter di atas segala dokter, bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, baik gula darah yang tinggi juga Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk pemulihan bangsa Indonesia. Oh Tuhan, kami percaya kalau sampai saat ini bangsa kami masih boleh tetap berdiri dengan tegak, bukan kuat gagah manusia, tapi karena Engkau hadir, pembelaan-Mu nyata bagi para pemimpin bangsa kami. Tuhan, pakai mereka, Tuhan, jagai mereka, agar mereka boleh melakukan tugas mereka Tuhan seturut dengan rencana-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, baik pemulihan ekonomi, baik pemulihan dalam sektor apapun juga Tuhan, kami percayakan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berdoa juga untuk usaha, dunia usaha yang ada di bangsa kami Tuhan, baik di saham, investasi apapun juga. Oh Bapa dalam surga, sekali lagi Engkau pemilik dunia kerja ini, Engkau pemilik dunia bisnis ini Tuhan. Engkau saja yang boleh mengatur semuanya dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, pabrik-pabrik boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, para pekerjanya juga Tuhan boleh bekerja dengan baik. Kami berdoa sekali lagi Bapa untuk rencana pernikahan mungkin dari saudara kami Johnson dan Nita, baik juga untuk anak kami Septian Tuhan di bulan Juli nanti. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan atur, Tuhan pimpin semuanya Tuhan, seturut dengan rencana-Mu. Cukupkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan untuk rencana pernikahan ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur buat jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati keluarga, Tuhan sudah memberkati pekerjaan, studi, kesehatan, pernikahan. Oh Tuhan, yang sudah diterima di tempat pekerjaan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Bapa, sungguh Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami boleh melihat jawaban-jawaban doa yang luar biasa, dan kami percaya untuk hari-hari ke depan kami boleh melihat campur tangan-Mu yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat jawaban doa yang Tuhan sudah nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Oh Tuhan, sekali lagi berkati sidang jemaat-Mu, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha, dalam pekerjaan diberkati, anak-anak diberkati dalam sekolah mereka. Terima kasih Tuhan buat persembahan, persepuluhan yang sudah jemaat-Mu kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati tangan-tangan yang memberi seturut dengan kebenaran firman Allah. Hentar tibakan di tempat tujuan kami, dan sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Di akhir dari ibadah kita, sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
silakan duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.